Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan senantiasa mengiringi langkah kita dalam kehidupan keseharian kita para sahabat. Semoga kiranya kita senantiasa di dalam limpahan rahmat dan juga hidayah oleh Allah. Salam dan juga taslim senantiasa lisan kita tidak ada keluh-keluhnya untuk melafazkan pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan kita, sebagai junjungan kita yang mengajarkan kita nikmat Islam dan juga nikmat ihsan. Sahabat, kali ini saya berdebat dengan Ibu Herni ya, membahas tentang apakah terjemahan itu adalah kitab suci. Nah, materi di dalam konten ini mudah-mudahan bisa jadikan penegasan yang mutlak bahwa terjemahan itu bukanlah kitab suci, tapi terjemahan itu adalah terjemahan yang merupakan muatan perkataan-perkataan manusia biasa terhadap kalamullah. Nah, kaitannya dengan kitabnya orang Kristen, mau original teksnya yang merupakan bahasa Yunani ataupun terjemahannya, itu dua-duanya bukanlah firman Tuhan, tapi keduanya adalah karangan manusia. Karena itulah sahabat sekalian, saya merasa bahwa konten ini sangat penting untuk kita lestarikan. Karena itulah saya berharap bisa di-share, di-like dan di-subscribe agar orang-orang yang belum mengetahui bahwa kitab yang diimani oleh sahabat Kristen itu bukanlah firman Tuhan. Saya kira demikian sebagai pengantar, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau tanya, menurut Quran sendiri, apa bedanya malaikat dengan setan? Dan wujud malaikat itu sendiri apa? Oke? Jadi perbedaan antara malaikat dengan setan itu, malaikat itu adalah makhluk yang taat, sementara setan itu adalah makhluk yang ingkar. Jadi perumpamaannya boleh dibilang Muslim itu adalah malaikat dan Kristen itu adalah setan, karena ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, namun kalau kita lebih detail lagi, malaikat itu diciptakan dari cahaya, taat kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan mensucikan nama Allah, selalu membantu dan meneguhkan hati nurani, kemudian selalu meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman dan tidak berkelamin laki-laki ataupun tidak berkelamin perempuan. Itu secara pribadi. Kalau setan itu diciptakan dari api, sifatnya sombong dan membangkang, tidak taat kepada perintah Tuhan, mengajarkan sihir kepada manusia, menyesatkan manusia, membisikkan ke dalam dada manusia penyesatan-penyesatan. Nah, ini yang perlu Ibu Herni pahami dengan baik. Jadi setan itu siapapun yang suka marah, itu boleh dikategorikan setan. Sombong, tidak mau menyembah kepada yang menciptakannya, malah menyembah kepada makhluk berupa manusia, itu setan semua itu. Ya, menyesatkan manusia, mengajarkan manusia menyembah kepada manusia, itu setan. Seperti itu Bu Herni. Oke, oke Sas. Jadilah hari pertama, jadilah terang ya. Jadilah terang. Kalau untuk aku ya, ini penafsiran aku aja ya. Yang dimaksud dengan jadilah terang di situ, yang menciptakan terang di hari pertama. Itu kalau saya menafsirkan mungkin malaikat itu juga masuk di dalam penciptaan di situ di hari pertama itu. Jadilah terang. Oke, jadi terang ya cahaya itu. Karena pada hari penciptaan itu kan benda-benda langit ya, seperti matahari itu tidak diciptakan di hari pertama, tetapi mungkin diciptakan di hari ketiga atau keempat. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi itu menurut saya, penafsiran saya. Oke? Jadilah terang. Jadi kalau dipertanyakan kapan penciptaan malaikat, kalau untuk saya lihat masuk di dalam kelompok ini. Jadilah terang. Thank you. Itu kitabnya agama Yahudi Bani Israel, bukan kitab Ibu
Siapa namanya ini? Ibu Herni. Coba Anda terangkan proses penciptaan menurut kitab Anda aja deh. Perjanjian baru. Nggak usah pakai-pakai kitabnya Bani Israel. Coba bisa nggak kitabnya berdiri sendiri? Kitabnya para non-Yahudi yang mereka sebut dengan perjanjian baru atau gospel. Bani Israel aja nggak pernah protes. Kitab itu untuk siapa? Ya, Bani Israel tidak pernah memprotes kitab itu untuk siapa? Tuhan untuk semua bangsa. Oke? Kalau Torah, memang Torah diperuntukkan untuk orang Bani Israel. Nah, itu kami tahu. Kami bisa menempatkan diri dengan hal itu. Tetapi nubuat-nubuat yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Mesias dan Kristus itu sendiri. Jadi, kesimpulannya tidak bisa dipisahkan. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Soal kenapa ada orang Yahudi dan ada orang Kristen. Kristen, menurut orang Yahudi adalah sekte dari agama Yahudi itu sendiri. Sekte ya. Sekte berarti keluaran dari agama Yahudi itu. Jadi berarti sesuatu ajaran yang berasal dari Yahudi tetapi sedikit menyimpang. Itu yang dimaksud dengan sekte. Jadi kalau kami memakai perjanjian lama, why not? Kenapa tidak? Orang Yahudi nggak pernah mempermasalahkan itu. Kamu aja yang mempermasalahkan dengan Yahudi KW di sini. Tetapi kalau kalian mau bertanya tentang Kidung Agung, Hosea, kalian bertanya kepada orang Kristen. Aneh kan? Tumpang tindih. Di awal Anda mengatakan Anda tahu bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Kemudian Anda mengatakan tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian baru. Ya. Gini Bu Herni, saya ajarkan. Jadi orang Yahudi itu tidak pernah protes terhadap perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama itu hanya terjemahan, bukan kitab Taurat. Wajar ketika orang-orang Yahudi tidak pernah merasa bahwa perjanjian lama itu adalah kitab suci, bahwa perjanjian lama itu adalah kitab Taurat, karena mereka punya Taurat secara lisan. Mereka punya original teks kitab mereka. Jadi yang Anda gunakan itu hanya sampah dari terjemahan-terjemahan yang asalnya dari Septuaginta. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul. Karena perjanjian lama bukan firman Tuhan, perjanjian baru juga bukan firman Tuhan. Tetapi adalah karangan cocokologi untuk mencocokkan satu terjemahan dari kitabnya Yahudi, satu adalah kitab yang dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah menganut ajaran pagan. Jadi mereka mengambil perjanjian lama untuk supaya perjanjian baru ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya yang menamai perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah orang Kristen itu sendiri. Untuk supaya dianggap bahwa perjanjian baru itu adalah sebuah kebenaran. Padahal, ya, kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka kita harus merujuk kepada sejarah awal mula kekristenan itu diajarkan oleh siapa. Itu yang perlu Ibu Herni pahami dengan baik. Jadi kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu bukan kitab Torah, tetapi itu adalah hanya terjemahan. Lalu kemudian dicocok-cocokkan untuk mengajarkan konsep Romawi, bahwa dewa datang dalam rupa manusia. Sehingga segala macam nubuatan dicocok-cocokkan, cerita-cerita di dalam perjanjian baru itu dicocok-cocokkan dengan cerita yang ada di dalam perjanjian baru. Padahal tidak ada yang benar, semua itu adalah tipu-tipu. Contoh, tentang nama Emmanuel, dicocokkan menjadi itu adalah Yesus. Tentang cerita anak yang lahir yang dijanjikan kepada Ahaz, itu dicocokkan lagi dengan Yesus. Lalu cerita tentang nubuatan akan Mesias bangkit pada hari ketiga, itu lagi dicocokkan kepada Yesus. Dan banyak lagi cerita-cerita irasional yang tidak rasional dan tidak masuk akal, dan kemudian cerita-cerita tahayul yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Nanti kita bisa buktikan. Dan saya yakin Ibu Herni akan lari terpontang-panting nantinya kalau membahas materi ini. Karena saya akan mengungkap sisi kelam, sisi gelap daripada perjanjian baru untuk mencocokkan ketuhanan konsep ketuhanan yang dimiliki oleh orang Romawi, di mana mereka punya konsep ajaran animisme
ya, dewa datang dalam rupa manusia, mereka mencoba memelintir-melintir terjemahan kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti dewa yang datang dalam rupa manusia. Ya, mereka sudah pahami jauh sebelum Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel mengajarkan tentang Torah dan juga Injilnya. Nah, itu yang perlu Ibu Herni pahami dulu sampai di sini, bahwa Perjanjian Lama itu adalah penamaan dari orang Kristen sendiri terhadap terjemahan kitabnya Bani Israel, sementara Bani Israel tidak pernah mengakui Perjanjian Lama itu adalah kitab Tanakh atau kitab Torah. Itu penafsiran Anda. Ya, manusia bukan setan ya, maaf aja. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia dan keselamatan berlaku untuk manusia. Oke? Nah, ini kita berbeda di sini. Mana ayatnya di dalam Quran kamu bahwa setan itu diciptakan dari api? Oke? Tunjukkan. Kalau kamu mengatakan bahwa orang yang menyembah batu itu setan, bagaimana dengan orang yang menyembah batu? Gimana? Bagaimana dengan yang di Gua Hira itu yang menindih dadanya Muhammad sampai Muhammad hosa dan ketakutan? Kenapa bisa? Kalau itu dia malaikat, kenapa orang jadi ketakutan? Oke? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Waljan khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi kami telah menciptakan makhluk berupa jin, ya, yang kelak akan berubah menjadi setan karena pembangkangannya terhadap Tuhan, itu sebelum Adam dari api yang sangat panas. Begitu juga yang diterangkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Terjawab ya? Nah, lalu kemudian Anda mengatakan tentang yang ada di Gua Hira. Yang namanya malaikat pasti menakutkan bagi siapapun yang pertama kali terkontaminasi terhadap yang melakukan kontak fisik terhadap malaikat tersebut. Karena kenapa? Malaikat itu adalah makhluk roh. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Jangankan Rasulullah Muhammad SAW, Yesus yang Anda tuhankan, yang adalah penjelmaan dewa atau theos di dalam konsep pagan Romawi, itu ketakutan ketika dia diberi kekuatan dari malaikat. Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Tuhan loh. Ketakutan dia. Ya, di dalam kitab yang Anda akui sebagai firman Tuhan, itu banyak dalil yang mengatakan janganlah takut Elizabeth, janganlah takut Yusuf, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Kenapa? Itu peringatan kepada orang-orang yang akan didatangi oleh malaikat. Artinya memang malaikat itu adalah makhluk yang menakutkan, karena ya namanya makhluk gaib gitu loh. Bukan berarti dari sisi menyeramkan, tidak. Namanya makhluk gaib. Manusia itu ditakdirkan untuk takut kepada makhluk-makhluk gaib. Ya, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, jadi saya sudah menjawab bahwa di dalam Al-Quran setan itu terbuat dari api. Ya, setan dalam arti kata jin yang membangkang terhadap Allah. Nah, itulah setan. Begitu juga manusia yang membangkang terhadap Allah itu juga setan. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain kepada Allah, itu setan. Ada orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia, itu setan itu. Itu Ibu Herni harus paham. Baik Pak. Penjelasan yang lumayan bagus ya. Tetapi saya mau bukti dulu dong dalam Quran ke Anda yang mengatakan bahwa malaikat itu dibedakan dengan setan dari sifatnya ya. Oke. Cuman saya mau, jadi bentuk malaikat itu apa? Bentuk cahaya. Wujud malaikat itu cahaya, begitu ya? Oke. Nah, saya minta ditunjukkan dulu di dalam Quran Anda, ada enggak seperti itu pernyataan itu? Oke. Dalam Al-Quran itu tidak menceritakan tentang ciri-ciri fisik malaikat ya secara signifikan. Cuman di Al-Quran itu diterangkan bahwa wahum la yastakbirun, mereka malaikat-malaikat ini tidak menyombongkan diri. Dikatakan lagi, yakhafuna rabbahum mim fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu takut kepada Allah ya, karena Allah itu berkuasa atas mereka dan mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dia itu adalah makhluk gaib.
itu tidak bisa diterangkan fisiknya seperti apa, dalam arti kata layaknya makhluk. Ya. Nah sekarang coba Anda jelaskan kepada saya, yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu di dalam kitabmu itu apa itu? Setan atau tuyul? Oh, kamu sibuk dengan masalah terjemahannya ya? Kamu tidak sibuk tentang isinya. Sekali lagi ya, saya jelaskan kepada kamu ya, Pak ya, Bapak yang terhormat, supaya Anda semakin lebih cerdas loh ini teman Anda yang satu ini yang ngomong sama saya ini dibanding kamu. Oke, untuk saya jelaskan kepada kamu. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Amerika, yang sudah lama menetap di sana, yang sudah menjadi warga negara Amerika, kamu tahu, banyak yang tidak bisa berbahasa Ibrani. Ini yang saya perlu tanya. Kalau saya bohong dengan kamu, hari ini saya mati. Supaya kamu sedikit cerdas ya. Oke? Kamu sama sekali tidak punya pengalaman. Cuma bisa berkoar-koar aja. Saya bilang, orang Yahudi yang tinggal di Amerika yang masih beragama Yahudi, ya, mereka tidak bisa berbahasa Ibrani. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak sekolah di sekolah yang mempunyai bahasa Ibrani. Mereka tidak tahu, makanya, ya, kitab Tanak yang ada Tauratnya itu, yang ada Torahnya itu juga ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah ditranslate Torah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, apakah itu bukan Torah? Kamu cerdas sedikit ya. Makanya sebenarnya aku malas diskusi dengan kamu. Karena ini begininya ini, bukan untuk kita menjadi lebih cerdas, tetapi kamu menggiring seseorang itu untuk kita semakin jatuh di bawah. Bukan jatuh di bawah apa untuk kalah, tidak. Kamu pikir kalau kamu berdiskusi dengan orang tolol, orang itu kasihan akan menjadi tolol, tapi untung kamu diskusi dengan saya lebih banyak pengalaman dengan kau dalam segi pergaulan. Maaf ya, thank you. Ibu kalau ngomong sama saya nggak usah gemetaran, santai aja. Itu yang ibu cerita tentang yang sekarang. Kemudian muncul pertanyaan ibu, apakah Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan Torah? Ya jelas bukan lah. Itu terjemahan Torah. Perkataan Allah dengan terjemahan perkataan Allah itu beda. Karena terjemahan itu adalah manifestasi pemahaman seseorang terhadap firman Tuhan. Jadi itu ibu harus bedakan. Terkecuali perkataan saya diterjemahkan ke perkataan manusia lainnya, itu sama-sama adalah perkataan manusia. Tapi kalau kalimatullah, perkataan Allah, diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itu bukan firman Allah, tetapi penafsiran manusia terhadap perkataan Tuhan. Ya, itu aja Anda nggak paham, ngaku cerdas. Jadi gini, memang banyak di antara orang Kristen itu tidak paham bahwa Paulus itulah yang mendirikan Kristen. Makanya saya sengaja membahas tentang menanggapi tentang pembahasan Anda tadi tentang kitabnya Bani Israel yang bukan kitab Anda. Jadi Paulus ini berusaha menghapuskan isi Taurat karena menganggap Taurat itu adalah ajaran yang susah untuk kemudian diajarkan kepada non-Yahudi. Jadi ketika Paulus itu ya mengajarkan ajaran penyembahan berhala itu murni, maksud saya, sekiranya Paulus itu mengajarkan ajaran penyembahan berhala tanpa mengadopsi atau mencampur adukkan dengan ajaran Taurat, maka Paulus ini tidak akan mendapat sambutan dari kalangan para penyembah berhala. Paham sampai di sini? Jadi Paulus itu mencampur adukkan antara ajaran Taurat dengan ajaran berhala untuk kemudian dijajakan kepada orang-orang kalangan yang memang sudah menyembah berhala. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Kenapa? Karena orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pada abad pertama itu mereka sudah tidak tertarik terhadap ajaran berhala. Maka Paulus kemudian mencampur adukkan ajaran Taurat dengan ajaran berhala supaya ajarannya itu laku. Makanya suratnya Paulus itu tidak ada yang dikirim kepada orang-orang yang merupakan pemukiman Yahudi yang merupakan tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tidak, kecuali kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar daripada dari tanah Israel. Ya. Jadi ketika ajaran
penyembahan terhadap berhala itu dianggap rendah pada masa itu, maka kemudian Paulus mencoba untuk mengambil ajaran dari kitab Taurat, dia campur adukkan konsep itu, lalu kemudian diajarkan keluar kepada bangsa Israel. Nah, pada masa itu harus Anda sadar. Jadi, konsep yang Anda ajarkan sekarang dengan PD-nya itu adalah konsep yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi. Mengajarkan kepada orang Yahudi, non-Yahudi, bahwa konsep yang selama ini mereka pahami, yaitu konsep dewa datang dalam rupa manusia, itu benar dengan munculnya Yesus di Yerusalem. Jadi Yesus itu adalah dewa yang datang dalam rupa manusia. Makanya orang-orang tersebut, orang-orang Eropa itu memahami bahwa oh ternyata dewa kita itu datang dalam rupa manusia dan itu adalah Yesus. Makanya tidak ditemukan dari ajaran Yudaism yang mengajarkan seperti ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu berdiri sendiri dia. Dia tidak sama dengan ajaran para nabi. Nah, ini yang sedang Anda imani saat sekarang. Makanya Anda keteteran ketika saya mengatakan kitab Taurat itu adalah kitabnya Bani Israel. Anda tidak usah ambil-ambil. Kecuali mau pakai terjemahannya yang kemudian Anda gunakan sebagai perjanjian lama, ya silakan aja. Karena perjanjian lama itu bukan Taurat. Ya, sekali lagi, perjanjian lama itu bukan kitab Tanak, tapi terjemahan dari Septuaginta, bahasa Septuaginta yang disadu dari bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Pengumuman kepada saudara-saudara dimanapun berada yang menemukan Ibu Herni, tolong, sekali lagi tolong perhatiannya, bagi yang menemukan Ibu Herni, biarkan saja. Oh, enggak dong. Aku orangnya bukan bermuka dua, Mbak. Prinsip aku ya prinsip aku. Kalau yang lain nggak cocok ya itu bukan urusan saya. Ya. Kalau Ibu mendengar aku punya VN ya, diskusi-diskusi aku tentang malaikat dan sama seperti ini yang aku katakan. Coba tanya deh, yang pernah diskusi dengan aku di GOD tentang malaikat itu sama pernyataan aku. Bahwa malaikat itu adalah roh adanya, dan Allah itu adalah roh adanya, dan manusia juga mempunyai roh. Oke, tujuan roh itu untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Kita harus, makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan ya, menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus ada roh dan kenapa harus ada kebenaran? Karena ada roh yang tidak benar. Roh yang tidak benar inilah itu yang disebut lagadon roh iblis itu sendiri. Karena iblis juga adalah roh adanya. Aku setuju dengan pernyataan Pak Yidis ya, yang tadi aku diskusi tentang malaikat. Dia mengatakan bahwa malaikat itu ya juga sama seperti iblis, tetapi iblis hanya sifatnya itu. Aku setuju. Itu juga pemahaman kami sebagai orang Katolik. Oke. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah adalah roh adanya. Jadi kita menyembah Allah itu lewat rohnya kita. Kalau kita tidak mempunyai roh, kita tidak akan pernah mengenal Sang Pencipta itu sendiri. Kita tidak bisa berhubungan dengan Sang Pencipta kalau kita tidak mempunyai roh. Sama seperti binatang dan tumbuhan dan binatang tidak mempunyai roh. Oke? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, ini artinya menyembah di dalam roh itu adalah betul-betul secara roh, secara rohani, dapat diartikan secara ikhlas. Ya, seberat apapun perintah Allah, harus kita lakukan prosesi penyembahan itu dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Itu yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh. Jadi bukan menyembah terhadap roh-roh seperti ajaran animisme. Lalu menyembah dalam kebenaran, itu maksudnya prosesi ibadah yang dilakukan itu ada perintahnya dari Tuhan. Bukan asal-asalan. Ya. Bukan asal-asalan. Misalnya merayakan Natal, itu dasarnya apa? Ya. Ibadah dengan pohon cemara, itu asalnya dari mana? Kemudian
beribadah dengan cara jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Itu ajaran dari mana? Dari yang dimaksud dengan menyembah roh dan kebenaran adalah penyembahan yang ikhlas, yang kemudian dilakukan dengan tuntunan syariat yang memang sudah digariskan oleh Allah. Layaknya Yesus. Sujud, puasa, ya, sunat, wudu, itu adalah syariat ibadah yang benar. Nah, di mana kemudian letak iblis bekerja di dalam diri manusia? Iblis itu jelas menghinakan para nabi yang telah diutus oleh Allah. Iblis menghinakan silsilah para nabi. Iblis merancang penyesatan agar manusia tidak mentauhidkan atau tidak mengesahkan Tuhan. Ya, malah menjadikan Tuhan itu terbagi-bagi menjadi 3. Iblis merubah hukum yang telah diturunkan melalui para nabi-nabi. Iblis merusak perjanjian Tuhan dengan Abraham melalui kata-kata pendiri agama. Iblis menghalalkan makanan yang dulu diharamkan oleh Allah. Iblis menghalalkan minuman yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi iblis itu kerjanya merubah sistem hukum Allah. Bahkan iblis itu menghinakan Allah dengan ide penebusan dosa melalui darah anak Tuhan yang tunggal, yang katanya sama pribadinya dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu siapa iblis itu, ya iblis itulah yang mengajarkan tentang penyembahan terhadap makhluk Tuhan berupa manusia dan juga berupa roh-roh. Makanya tadi di atas saya tanya kepada Anda, siapa yang disebut di dalam kitab Anda itu hewan bertanduk 7 dan bermata 7? Itu siapa itu? Jadi Torah yang diterjemahkan bukan Torah. Tetapi isinya bagaimana? Apakah kalau sesuatu naskah diterjemahkan isinya sudah lain? Ini pertanyaan saya. Bagaimana dengan Al-Quran yang Anda terjemahkan? Terus bagaimana dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab? Apakah kalau dia belajar dari terjemahannya, dia tidak Islam? Makanya aku malas bukan saya gemetar dengan kamu, tapi karena saya gemes dengan kamu. Karena kamu bodoh dan tolol. Itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang sebodoh kamu. Menjelaskannya itu agak susah ya secara ilmiah dengan kamu. Menjelaskan itu kita harus menjadi bodoh seperti kamu. Aneh kan? Naskah yang diterjemahkan itu bukan lagi naskah itu. Sudah bukan lagi Torah. Oke, saya akan rekam kamu punya pernyataan ini. Oke. Jadi proklamasi Indonesia ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan lagi proklamasi yang benar. Bagaimana dengan isinya? Undang-Undang Dasar 45 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi? Orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Indonesia, ya, yang tinggal di luar negeri, dia ingin belajar tentang sejarah Indonesia, buku-buku Indonesia, tetapi dia mempelajari yang ditranslate, apakah dia tidak akan tahu tentang sejarah Indonesia dengan membaca translate-nya? Apakah itu bukan sejarah Indonesia yang dia baca, yang ditranslate? Kamu ini apa ya? Kamu ada sekolah? Tidak. Jadi ini yang diskusi seperti dengan kamu ini tidak akan pernah ketemu. Karena kamu standar berpikirmu itu fanatisme kepada Arab. Ya, Arab. Harus semuanya Arab, baru dibilang asli. Sembahyang juga harus pakai bahasa Arab, baru dibilang asli. Kalau kalian bersembahyang tidak pakai bahasa Arab, itu bukan asli, bukan Islam. Hei, fanatisme Arab. Jadi Allahnya kamu itu Allah Arab, bukan Allah Indonesia. Oke. Ya ampun, saya heran kamu ya. Orang bilang kamu ini bagaimana, tetapi bagi aku kamu sangat bodoh. Pemahaman kamu sangat sempit dan kamu berdiskusi sama orang itu bukan untuk apa ya? Sebenarnya kamu licik orangnya ya. Iya, kamu hanya ingin menjatuhkan orang lain, tetapi maaf ya, dengan aku tidak mungkin itu. Karena aku tahu tujuan kamu sebenarnya. Kamu memutarbalikkan fakta sebenarnya. Tetapi kalau kamu jujur dengan diskusi ini, berarti kamu memang bodoh. Oke. Oh, jelas Bu Herni. Ya, meski Anda menutupi kalau Anda gemetaran, kelihatan dari vokal Anda.
Jadi terjemahan itu memang bukan firman Allah. Anda jangan samakan firman Allah dengan tulisan-tulisan biasa. Beda perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Anda mengambil Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, itu adalah karangan manusia. Kalau firman Allah itu beda, itu adalah perkataan Tuhan. Dan terjemahan itu adalah penafsiran manusia terhadap firman Tuhan. Anda harus bedakan itu. Lalu kemudian yang perlu Ibu pahami, kitab Anda itu tidak diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, bukan. Kitab Anda itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Inggris, awalnya dari bahasa Greek. Belum lagi yang loncat-loncat di ribuan atau ratusan negara bahasa, baru kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mau mendudukkan muatan terjemahan dengan kitab suci itu adalah sama? Gak bisa. Terjemahan kitab Torah ke dalam bahasa Bugis Anda katakan itu adalah kitab Torah. Anda salah. Terjemahan tetap aja kedudukannya sebagai terjemahan, bukan kitab suci. Ya, itu yang Ibu harus pelajari dengan baik. Sadari dari sekarang bahwa kitab Anda yang terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi penafsiran terjemahan manusia terhadap tafsirnya dia terhadap perkataan-perkataan yang tertuang di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau Anda jadikan terjemahan itu sebagai firman Tuhan, Anda keliru. Terjemahan itu posisinya tetap terjemahan. Yang firman Tuhan itu adalah original teks yang diterima langsung dari malaikat kepada para nabi. Misalnya, kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa tentu berbahasa Ibrani. Yang diterima oleh Nabi Musa kepada dirinya itu tentu adalah firman Allah. Ketika firman itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, itu bukan firman Allah lagi. Itu adalah terjemahan firman Allah ke dalam bahasa lain. Nah, apakah itu firman Allah? Bukan. Itu terjemahannya firmannya Allah. Tetapi posisinya terjemahan bahasa manusia. Bukan lagi bahasa Tuhan. Tapi bahasa manusia. Bahasa manusia dan bahasa Tuhan itu pasti beda. Ya. Makanya kemudian itu kitab Anda direvisi. Kenapa? Karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu nggak bisa direvisi. Ya, kecuali Tuhan itu sendiri yang merubahnya. Kalau manusia bisa merubah firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan itu namanya jadinya. Itu adalah karangan manusia. Nah, itu yang dialami oleh kitab Anda. Karena selama Anda lahir sampai setua ini, Anda memang ya dicekoki pernyataan bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Makanya Anda heran. Ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menafikan dalam kitab Anda perubahan-perubahan terjemahan ke terjemahan yang lain yang begitu signifikan sangat berbeda? Ya, cula badak berubah menjadi banteng. Coba. Nyamuk berubah menjadi lalat. Coba bayangkan, 40.000 berubah menjadi 4.000. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwa itu semua adalah firman Tuhan? Jadi mulai sekarang Ibu Herni harus sadar, terjemahan itu bukan firman Tuhan. Paham ya? Pantas saja Anda sesat. Ternyata ya boleh dibilang Anda bahlul juga rupanya. Tapi memang sih, mana ada orang menyembah manusia tidak bahlul. Oke, tidak apa-apa ya. Dari pertanyaan yang pertama tadi Anda katakan beda dengan yang sekarang ya. Karena pernyataan yang pertama Anda katakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, sama seperti iblis. Oke, nggak masalah kalau akhirnya ada muncul pernyataan yang baru lagi, dan itu sedikit berbeda, nggak masalah. Sekarang muncul pertanyaan berikut. Kalau iblis itu diciptakan dari dari api, nah kenapa Allah harus menciptakan setan? Nah, ini pertanyaannya. Oke, thank you Pak Rahman. Aku panggil Pak Rahman aja ya. Ya. Pertanyaan saya di atas tadi itu belum dijawab. Itu makhluk apa itu yang bertanduk 7 dan bermata 7 di dalam kitab Anda? Setankah atau malaikatkah atau apa itu, Mbak? Yang gila disembah itu, Pak, itu setan. Kamu lihat pada saat pencobaan di padang gurun oleh Yesus, setan menyuruh Yesus untuk menyembahnya dan akan memberikan kekayaan dunia ini. Lihat itu. Yang gila untuk disembah itu adalah setan. Tuhan tidak pernah gila disembah. Tanpa disembah manusia pun Tuhan sudah Tuhan. Oke? Anda salah.
Justru karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka Allah mengajarkan manusia untuk menyembah kepadanya, mengingatkan. Tujuan daripada para nabi diutus termasuk Yesus itu mengajarkan manusia untuk menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Jadi Anda nggak salah di sini. Ya memang selamanya Anda akan salah karena Anda menjadikan kitab terjemahan sebagai acuan di dalam beriman. Coba Anda baca di dalam Yesaya 66 ayat 23. Berfirmanlah Tuhan, maka terjadilah dari bulan baru ke bulan baru, dari sabat ke sabat, semua manusia akan datang menyembah kepadaku. Ya, itu apa namanya? Anda ingin mengatakan Tuhan itu gila sembah gitu ya? Anda ingin mengatakan Allah itu setan? Nah, itulah makanya kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya disembah, itu karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus gila mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Begitu Bu Herni. Ya. Jadi hanya Tuhan yang dibuat-buatlah yang kemudian yang tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yang namanya Tuhan pasti mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya agar manusia itu terselamatkan. Kalau iblis juga melakukan hal yang sama, ya itu wajar. Tapi sepandai-pandainya iblis itu menggoda dan ingin menipu manusia, ya manusia itu harus cerdas membedakan mana iblis, mana perintah Tuhan. Karena kenapa di dalam kitab Anda juga dikatakan Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon, dengarlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Jadi menurut kitab Anda, iblis itu diberi izin untuk menguji manusia. Karena itulah kemudian Allah mengajarkan pada utusannya untuk mengajarkan manusia agar jangan tergoda iblis, tetapi tetap hanya menyembah kepada Allah saja. Begitu Ibu Herni. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya, Pak Suma ya. Allah berfirman kepada bangsa Israel dalam bahasa apa? Ya, atau Hashem berfirman kepada Musa dalam bahasa apa? Coba deh jawab. Kemudian Allah SPT-nya kamu atau Jibril berfirman kepada Muhammad dalam bahasa apa? Kenapa berbeda bahasa? Ini maksudnya apa? Hah? Kalau naskah atau kalau firman itu nggak bisa diterjemahkan, kenapa? Allah berfirman kepada Musa atau Hashem berfirman kepada Musa, kenapa dia memakai bahasa apa? Bahasa Arab juga? Oh ya? Terus kemudian kalau orang yang beragama Yahudi, yang Arab, ya, dengan berbahasa Arab, apakah itu tidak sah? Dia berdoa kepada Hashem dalam bahasa Arab? Apa itu tidak sah? Berarti sebenarnya Tuhan itu bahasanya sebenarnya bahasa yang benar itu bahasa apa? Tuhan itu berbicara kepada manusia itu sebenarnya harus pakai bahasa apa? Jadi apakah tidak pantas Tuhan berbicara kepada orang yang ada di Amerika dalam bahasa Inggris? Nah ini aku mau tanya nih, oke? Okay? Nah, disinilah perlu pemahaman tentang kalamullah, perkataan Allah dengan bahasa. Jadi beda pembahasan kalamullah dengan pembahasan tentang macam-macam bahasa. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan dalam surah Ibrahim, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Sungguh kami tidak dan tiadalah kami mengutus seorang utusan kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Jadi Allah mengutus Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Musa, yaitu bahasa Ibrani. Allah mengutus Nabi Isa atau Yesus dengan menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aramaik. Ya. Lalu kemudian Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Itu loh. Jadi Allah itu mengutus utusannya berdasarkan terhadap bahasa kaumnya. Tidak mungkin kemudian Musa kaumnya bahasa Ibrani, kemudian Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Batak. Atau Allah tahu bahwa kaumnya Rasulullah Muhammad SAW itu berbahasa Arab, kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa Makassar. Nggak mungkin. Makanya dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani kaum. Nah, apakah hal ini adalah salah? Tidak.
Terbukti menurut sejarah, semua nabi-nabi diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam bahasa kaumnya, kemudian kaumnya menerjemahkan firman Allah itu ke dalam bahasa lain, maka bahasa lain itu bukan firman Allah yang datang kepada Nabi Musa, tetapi adalah pemahaman bahasa orang lain terhadap kalamullah yang datang kepada Nabi Musa. Coba Anda lihat kitab Anda, keteteran dia karena kehilangan arah, tidak memiliki sumber yang valid. Hanya dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dari keterjemahan ke terjemahan. Sehingga semakin jauh dari esensi kebenaran yang merupakan sumber daripada kebenaran itu sendiri. Lihatlah amburadulnya kitab Anda saat sekarang. Ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada perubahan revisian, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena tidak ada patokan. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, terjemahan itu bukanlah kalamullah yang disampaikan awal mula kepada para nabi. Bukan. Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, silahkan. Tetapi terjemahan-terjemahan itu bukan kalamullah. Yang kalamullah itu, perkataan Allah itu adalah original teksnya. Yang pertama kali diucapkan kepada sang penerima wahyu. Itulah kalamullahnya. Tapi ketika dia terjemahkan, itu bukan kalamullah lagi, tapi adalah perkataan manusia terhadap pemaknaannya akan kalamullah, akan perkataan Allah. Agar ibu paham dengan baik. Nah sekarang, bagaimana dengan orang Yahudi yang ada di Amerika yang tidak bisa lagi mengerti bahasa Ibrani? Oke. Dia membaca ya tanaknya dia di dalam bahasa Inggris. Nah itu bagaimana? Apakah dia nggak sah menjadi orang Ibrani? Apakah firman Tuhan itu tidak benar sampai ke dia? Nah ini yang harus ini yang perbedaan. Karena gimana? Kalian Muslim itu udah terdoktrin ya bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditranslate. Nah, tapi nyatanya sekarang kan Al-Quran juga ditranslate juga kan? Oke, kenapa sekarang Al-Quran ditranslate? Apakah itu tidak sah menjadi Al-Quran? Sekarang, Quran yang sekarang yang ditranslate itu. Apakah itu sudah berubah, bukan lagi, menurut kamu bukan lagi firman Tuhan, kan kamu percaya Al-Quran sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang Quran yang dalam bahasa Arab ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Dengan arti yang sama. Apakah itu bukan lagi firman Tuhan? Sementara orang-orang Indonesia yang mayoritas Muslim, tidak semua kita realistis aja, tidak semua tahu berbahasa Arab. Ya, nah mereka membaca yang translate-nya, apakah mereka tidak sah menjadi orang Islam? Itu kan aneh toh? Dan siapa yang menciptakan bahasa? Coba, iblis yang menciptakan bahasa. Ya, kebetulan aja itu Torah turun kepada Musa. Ya oke. Tetapi tidak semua orang Yahudi mengerti bahasa Ibrani sekarang ini. Banyak yang juga sudah tidak paham dengan bahasa Ibrani. Jadi itulah perbedaan cara pemikiran ya Kristen dan Islam. Tetapi ada juga kok Muslim yang sedikit sudah cara pemikirannya udah lebih intelektual ya, tidak fanatisme seperti ini. Oke. Ya, bukan berarti banyak orang yang tidak bisa paham bahasa Ibrani, bukan berarti banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab atau membaca dalam original teks Al-Quran. Lantas kemudian terjemahan kitab suci itu dianggap sebagai kitab suci. Bukan. Ya, dalam arti kata dianggap sebagai kitab suci adalah sama setara dengan kitab yang pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Bukan seperti itu. Jadi terjemahan itu bukan firman Allah, tapi adalah pemaknaan atau pengertian manusia terhadap firman Allah. Ya, namanya saja terjemahan. Terjemahan dari firman Allah. Berarti bukan firman Allah itu sendiri. Yang firman Allah itu adalah yang diucapkan sebagai wahyu kepada mereka yang menerima wahyu pertama. Nah, ketika bahasa yang diterima itu terus ya dilestarikan, itulah firman Allah yang berasal daripada Allah itu sendiri. Tapi kalau dia sudah berupa terjemahan, muatannya boleh sama.
Ya, muatannya bisa saja sama, tetapi posisinya tetap aja sebagai terjemahan. Bukan sebagai kalamullah, bukan sebagai firman Allah, tetapi pemahaman manusia terhadap kalamullah, penafsiran manusia terhadap kalamullah. Apa itu kalamullah? Perkataan Allah. Jadi tidak akan pernah bisa sama dia. Namanya saja satu perkataan Allah, satu perkataan manusia, tentu beda. Gitu. Jadi kita tidak bisa samakan. Tetapi untuk memahami firman Allah, salah satu metodenya adalah dengan menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Tetapi setelah diterjemahkan, bukan kemudian posisi terjemahan itu berubah menjadi kalamullah, menggantikan yang ori. Tidak bisa begitu. Jadi Al-Quran itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, silahkan. Tetapi harus disertakan dengan ayat-ayat yang orinya. Supaya orang tidak salah di dalam menerjemahkan. Supaya orang itu tidak keliru di dalam menerjemahkan. Nah, itu yang perlu Ibu pahami. Makanya kemudian ada konsep, ada tatanan, ada upaya ya, revisi demi revisi. Apa yang direvisi? Apakah bahasa aslinya? Apakah firman Tuhannya? Bukan. Firman Tuhan tidak mungkin direvisi. Firman Tuhan tidak mungkin diperbaiki. Yang diperbaiki itu adalah terjemahan. Makanya kitab Anda ada istilah revisi. Kenapa? Karena terjemahan direvisi ke terjemahan yang lebih baik. Ya, ketidaksempurnaan terjemahan menuju kepada kesempurnaan terjemahan. Kenapa terjemahan itu bisa direvisi? Karena terjemahan itu bukan firman Allah. Tapi yang namanya firman Allah tidak bisa direvisi. Apakah ada yang berani merevisi Taurat? Tidak bisa. Tapi kalau terjemahan, bisa. Kalau dianggap itu salah, direvisi. Itulah terjemahan. Kenapa? Karena dia bukan firman Allah. Nah, saya berharap Ibu mulai sekarang sadar itu. Bahwa kitab Anda bukan firman Allah. Nggak pernah ketemu ya, nggak pernah ketemu. Apanya mau dilestarikan? Apanya yang mau dilestarikan? Kitab yang di tulisan pertama itu mau dilestarikan, baru itu yang baru dikatakan firman Allah. Oh, jadi sekarang begini, kenapa harus Tuhan menciptakan begitu banyak bahasa di dunia ini? Jadi, kalau begitu, ya, orang Afrika, ya, karena terus terang aja ya, di daerah Ethiopia sana juga dulu itu kan banyak orang-orang turunan Yahudi juga di sana. Dan mereka itu berbahasa Afrika. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa memaknai firman itu kalau harus berbahasa Ibrani? Bagaimana dengan orang-orang orang-orang Jepang, ya, yang Islam tetapi tidak bisa berbahasa Arab? Bagaimana itu? Dia memaknai Al-Quran, harus dia belajar bahasa Arab supaya dia mendapat original teksnya. Itu apakah itu Quran yang diperbanyak sekarang itu namanya original teks? Yang difotokopi berkali-kali? Oh, nggak bisa, itu kopian, bukan lagi original teks. Ya, bukan lagi original teks. Jadi sekarang, ya, kalau orang berbicara dalam bahasa Arab, apakah itu yang disebut dengan original text? Aneh kan? Ini yang kamu tidak pahami. Kamu harus merubah setting berpikir kamu, ya. Jangan terlalu fanatisme seperti itu, fanatisme terhadap bahasa, khususnya bahasa Arab. Ya, jangan itu menjadi standar kamu. Bahwa original text itu kalau dalam bahasa Arab, oh tidak juga. Sekarang Al-Quran memang itu original text yang beredar di Indonesia. Itu udah berapa kali? Coba kamu lihat itu. Diterbitkan tahun berapa? Cetakan yang keberapa? Apakah itu original text? Walaupun itu berbahasa Arab, apa itu original text? Apakah itu bisa dikatakan firman Tuhan? Dan kalau dia ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan karena dia tidak original. Oh my God. Bukan deh Quran itu. Coba lihat terbitan tahun berapa dan berapa kali sudah diterbitkan. Sudah cetakan yang keberapa? Itu yang disebut dengan original text. Ngerti nggak namanya original text? Di mana sekarang tersimpan original textnya Al-Quran? Coba deh, aku mau tanya. Oke, thank you. Original teks Al-Quran itu ya di Al-Quran. Tidak pernah berubah. Original teksnya itu ya tetap yang ada tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Mau dari tahun berapapun itu tetap original teks nggak pernah berubah menjadi bahasa Batak, bahasa Bugis nggak pernah.
Al-Quran ya Al-Quran, terjemahan ya terjemahan, berbeda. Berbeda. Nah sekarang ketika Anda diperhadapkan dengan terjemahan baru, ya terjemahan lama, Alkitab bahasa sehari-hari, Alkitab ND, Alkitab Klinker dan seterusnya, yang mana yang benar kitab Anda itu? Yang mana yang betul-betul yang diterima oleh Yesus? Tapi memang si kitab Anda meski dalam bahasa Yunaninya pun itu bukan kitabnya Yesus. Jadi memang susah berbicara kepada Anda dalam hal kebenaran mutlak terhadap kitab suci karena memang kitab Anda bukan kitab suci. Ya, meskipun original teks kitab Anda itu tetap terpelihara sampai sekarang, itu tetaplah adalah kitabnya Lukas, kitabnya Markus, bukan kitabnya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan gospel. Jangankan mengajarkan, menyebutnya saja tidak pernah. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi bukan berarti karena orang itu tidak memahami bahasa Arab, kemudian dia harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia itulah Al-Quran. Tidak. Ya. Kalau dia tidak memahami bahasa Arab, maka dia harus menerjemahkan bahasa yang ada di dalamnya. Nah, bahasa yang ada di dalamnya yang kemudian sudah diterjemahkan, bukan Al-Quran itu sendiri. Yang Al-Quran itu adalah orinya, bahasa Arabnya. Itulah Al-Quran. Yang bahasa Indonesia itu terjemahan, itu bahasa manusia. Pemahaman manusia terhadap firman Tuhan. Kalau ada orang Yahudi yang tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak sekonyong-konyong dia mengkitabkan kitab terjemahan, lantas dia katakan kitab terjemahan yang bahasa Inggris itulah Taurat. Bukan. Taurat itu bahasa Ibrani, bahasanya Musa. Yang dia baca dalam bahasa Inggris itu hanya terjemahannya. Ini yang perlu Ibu pahami dengan baik. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah yang dalam bahasa asli, bukan yang ada di dalam bahasa terjemahan. Nah, belum lagi kalau kita menggunakan pendekatan bahasa secara langsung. Bagaimana kemudian perbedaan antara terjemahan satu dengan terjemahan itu muncul ketimpangan. Sudah terjemahan masih salah lagi. Contoh, ya, antara babi dan babi hutan. Nah, mana yang benar? Ayo. Mana yang benar di sini? Kalau yang bukan firman Allah, pasti kita ragukan kebenarannya. Tapi kalau yang firman Tuhan, yang original teks yang betul-betul diterima oleh para nabi, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Uji aja kitab Anda. Itu aja dulu dua kata itu. Babi dan babi hutan. Alkitab terjemahan lama, ya, itu dikatakan bahwa ada lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah, yaitu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada membiak, maka haramlah ia bagimu. Nah, di tahun 70-an itu berubah. Di kitab ND, babi hutan. Sebab ia betul berkuku dua, dan kukunya berselah, tapi tidak membiak, najislah itu bagimu. Yang satu mengatakan najis, yang satu mengatakan haram. Yang satu mengatakan babi, yang satu mengatakan babi hutan. Ya. Jadi, inilah bukti bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang ori teks. Dalam bahasa yang masih murni diterima pada masa pertama. Ketika Allah berfirman kepada Musa, Musa bahasa Ibrani itulah Taurat asli. Meski harus diteliti lagi. Ya, bukan berarti menggunakan bahasa Ibrani lantas kemudian diimani itu adalah firman Tuhan yang diterima oleh Musa. Belum tentu. Apalagi yang terjemahan. Gitu loh Bu Herni, agar dipahami. Inilah gobloknya Islam ini. Bukan Al-Quran saja yang bisa dihafal. Nah, Al-Quran bisa dihafal oleh seseorang, maka Al-Quran dikatakan ajaib. Bukan otaknya manusia yang ajaib, kemampuan otak. Jadi ke Al-Quran larinya dapat pujian. Itu daftar logaritma juga dihafal orang. Berarti daftar logaritma juga ajaib. Jadi firman Allah itu. Bukan otak orang yang disanjung, bukan otak orang yang pintar. Al-Quran yang pintar, logaritma yang pintar. Bagaimana cara berpikirnya Islam ini ya? Kalau mampu menghafal Al-Quran itu, bukan Al-Quran itu yang ajaib. Otaknya itu yang ajaib. Mampu mengingat. Bukan Al-Quran, mampu mengingat ayat-ayat Al-Quran.
Banyak orang bisa menghafal logaritma. Bisa dihafal logaritma itu. Bukan logaritma yang menjadi keajaiban. Membuktikan bahwa itu firman Allah. Otak yang mampu menghafal itu yang ajaib. Yang hebat, yang luar biasa. Bukan logaritmanya. Bukan Al-Qur'annya. Goblok. Kalau itu yang menjadikan dasar pijakan Tuan Lamsen, berarti orang Kristen itu seperti kata Anda, goblok semua berarti ya. Karena tidak ada di antara mereka yang menghafal gospel. Berarti goblok semua dong ya. Tapi bukan itu Tuan Lamsen. Anda harus banyak belajar. Ya. Orang menghafal Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an, bukan karena orang itu cerdas. Ya. Bukan karena orang itu cerdas, tetapi karena Al-Qur'an, daya tarik Al-Qur'an yang menyebabkan otak manusia itu menjadi cerdas untuk menghafalnya. Adanya ketertarikan terhadap Al-Qur'an merespon otak manusia sehingga menghafalnya, sehingga dia dikatakan cerdas. Sebaliknya, kenapa tidak ada orang yang menggunakan yang menghafal gospel secara secara utuh? Karena muatannya itu bukan firman Tuhan. Tidak ada daya ketertarikan di situ untuk menghafal gospel. Pertama, karena gospel itu setiap saat direvisi, percuma dihafal, tahun depan dirubah lagi, kasihan yang menghafal. Udah capek-capek ternyata dirubah. Kedua, karena muatannya memang bukan firman Tuhan, seperti yang saya gambarkan kepada Tuan tadi. Jadi orang tidak tertarik, ya, dan tidak ada daya tarik itu sendiri berasal dari kitab itu. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami dengan baik, gospel itu membuat orang bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena ada perpuluhan di dalam. Dengan mengetahui banyak gospel, orang bisa menjadi pemimpin Kristen, pemimpin gereja, mendapatkan perpuluhan. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada itu. Dengan menghafal Al-Quran, maka orang akan menjadi pemimpin, lalu kemudian mereka itu akan didatangi orang-orang untuk membayar perpuluhan tiap bulan. Itu nggak ada. Tapi kenapa kemudian Al-Quran memiliki daya tarik? Karena itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Kitab Anda sudah bahasa Indonesia, tapi tidak ada satupun manusia di Indonesia ini yang tertarik untuk menghafalnya. Kenapa? Alasannya karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Sederhana Tuan Lamsen. Saya percaya dan yakin lama-lama Islam ini habis semuanya, hancur ini. Dengan adanya internet, terbuka semua kebohongan-kebohongan Al-Quran. Terbuka semua kebohongan Al-Quran. Biar bagaimanapun cara yang menutupi kebohongan-kebohongan, pasti terbuka. Tuhan itu maha baik. Ya, itu harapan Tuan Lamsen. Tetapi jauh panggang daripada api. Kenapa? Karena membaca huruf hijaiyah saja Anda tidak bisa. Anda lupa bahwa Al-Quran itu sudah dibuatkan di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil terjemahannya. Tentang kitab termaterai yang jika diberikan kepada orang yang mampu membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Demikian juga ketika diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, ya jelas dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ya, kitab mana itu kalau bukan Al-Quran? Jadi Tuan Lamsen boleh mengharap sesuatu, tetapi kalau berlebihan juga itu tidak baik. Karena hanya akan menyakiti hati Anda sendiri. Karena apa yang Anda harapkan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Layaknya Yesus yang Anda sembah, mustahil dia adalah Tuhan, karena dia adalah manusia. Seperti itu Tuan Lamsen. Saya percaya dan yakin lama-lama Islam ini habis semuanya, hancur ini. Dengan adanya internet, terbuka semua kebohongan-kebohongan Al-Quran. Terbuka semua kebohongan Al-Quran. Biar bagaimanapun cara yang menutupi kebohongan-kebohongan, pasti terbuka. Tuhan itu maha baik. Justru dengan adanya internet, kebusukan-kebusukan yang selama ini terselubung dengan slogan kasih, itu kebongkar semuanya. Ya, kebongkar semuanya. Nggak ada lagi yang tersisa. Apa yang terjadi kemudian?
menyebabkan Eropa itu semakin hari semakin terkikis. Ya. Eropa semakin hari semakin meninggalkan gereja, dan mereka bukannya menjadi ateis, tapi ya sesuai dengan janji Allah, mereka sedikit demi sedikit memeluk ajaran agama Islam. Itu fakta, Tuan Lamsen. Hanya di negara ini, di Indonesia inilah kemudian Kristennya masih gagah-gagahan. Itu pun sudah mulai goyah lututnya, udah mulai gemeteran. Ya, Tuan Lamsen ya. Apa alasannya? Ya karena kalian tidak punya kitab suci. Kalian hanya punya buku karya tulis yang ditulis oleh orang yang hidup pada masa abad-abad pertama. Tapi kitab suci kalian tidak punya. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari bahasa Septuaginta yang disadur dari kitab Tanak. Milik siapa? Milik Yahudi. Perjanjian baru itu adalah surat-surat orang yang menulis surat berdasarkan bahasa Yunani yang diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani. Bukan kitab suci. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, dua-duanya bukan kitab suci. Hanya terjemahan dari salinan-salinan yang tidak jelas asal-usulnya. Itulah yang menyebabkan orang-orang Eropa yang cerdas lama-kelamaan meninggalkan gereja. Gitu ya, Tuan Lamsen. Jadi kalau bermimpi jangan keterlaluan. Ya, biar film karton kalau berlebihan juga tidak baik, Tuan Lamsen. Sebetulnya kamu lebih baik diam, Jul. Kamu selalu mengajarkan Alkitab lewat kau pelintir. Tidak seperti itu. Bikin panas hati orang aja. Apa memang begitu ajaran Islam? Bikin sakit hati orang Kristen itu. Sengaja ajarkan seperti ini, ajarkan seperti ini. Pelintir-pelintir Alkitabnya. Emang begitu, Jul. Saya sudah katakan kepada kamu, Jul. Kalau kamu mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya, makin sakit hati saya. Seolah-olah saya tidak pernah baca Alkitab saya. Kan sudah saya katakan, ajarkan Al-Quranmu itu. Perkenalkan Al-Quranmu itu dengan baik. Kamu itu mau cari gara-gara terus, bikin marah orang Kristen. Tapi untung aja Kristen tidak marah, tidak bisa marah. Karena dilarang oleh Alkitabnya, nggak boleh. Sebenarnya kalau orang Kristen itu Alkitabnya disuruh boleh berperang, sudah habis-habisan ya, hancur-hancuran ini. Dengan cara seperti ini. Iya kan sudah terbukti goblokmu. Kamu kira saya menyembah manusia? Goblok kamu di situ. Siapa menyembah manusia? Kamu tuduh saya menyembah manusia? Di mana? Kapan kamu lihat menyembah manusia? Itulah goblokmu di situ. Silakan aja Anda katakan saya goblok. Silakan aja. Itu hak Anda. Karena Anda punya mulut. Tetapi segoblok-gobloknya saya tidak pernah menyembah manusia. Dan seanjing-anjingnya anjing, tidak pernah anjing menyembah anjing. Tetapi Anda yang ngatain saya goblok, nyembah manusia. Ayo. Nah, Anda sekarang membawa analisa persaksian terhadap Allah dengan pengadilan. Inilah lucunya Anda. Nah, sekarang siapa yang bahlul di sini? Anda seakan-akan menyatakan bahwa Allah itu meyakini kebenarannya itu identik dengan kebenaran yang ada di dalam pengadilan. Itulah kesesatan Anda. Pengadilan itu siapapun boleh saksi, ada saksi palsu. Tetapi yang dikatakan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu bukan saksi palsu. Dengan adanya siang dan malam, bukti adanya Allah. Meski kami tidak melihat, tapi kami meyakini Allah itu ada. Saking yakinnya kami, ya, kami taat melakukan perintah-perintahnya. Kenapa? Karena kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi konsekuensinya harus taat kepada perintahnya, harus manut terhadap larangannya. Itulah Islam. Tidak seperti agama Anda, yang agamanya disesuaikan dengan selera umatnya, yang aturannya disesuaikan dengan aturan daripada bapak-bapak gerejanya. Islam tidak. Semua konsep penyembahan tergantung kepada Allah. Jadi kami bersaksi. Saksi itu artinya kami meyakini, kami mempertaruhkan apapun tentang kebenaran yang kami persaksikan. Sekarang Anda ancam pedang di leher saya. Zulkifli, apakah kamu betul-betul bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kami bersaksi, meski kami tidak melihatnya. Sampai Anda menggorok leher kami pun, kami akan tetap mengatakan, saya menyaksikan tidak ada pencipta alam semesta, hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Meski kami tidak melihatnya, tetapi kami melihat dengan mata batin kami. Kami merasakan dengan perasaan kami.
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan-Tuhan lain yang dibuat-buat oleh orang-orang itu adalah makhluk, bukan Tuhan tetapi ciptaan Tuhan. Paham sampai di sini Tuan Lamsen? Apakah Anda sudah sunat? Bang, emang kemana Pak Lamsen bang? Abang balas-balas PN dia terus. Pak Lamsen kemana bang? Aku udah lama nggak ketemu nggak ngobrol sama dia bang. Entahlah, dia marah tadi. Ya, pusiang katanya. Marah dia. Karena ada yang menuduh dia menyembah manusia.